Selamat malam. Aksi demonstrasi mahasiswa, masyarakat sipil, dan selebritas untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi membawa ingatan tentang demonstrasi menuntut reformasi 26 tahun silam. Mahasiswa hingga komika ikut ambil peran, memberi orasi tentang pentingnya menjaga demokrasi dari pembegal konstitusi. Tidak disangka, seorang aktor yang membintangi lebih dari 70 film, tidak pernah ikut dalam dukung-mendukung politik, ada di tengah para demonstran, bahkan memberi orasi politik. Saya bersama sang aktor yang disebut sebagai aktor dengan bayaran termahal, Reza Rahadian. Hai Reza. I'm good, how are you? Aduh, intronya aktor dengan bayaran termahal itu gimana ya? Reza, Yes. ketika Kompas TV breaking news, Oke. dan kemudian saya melihat ada seseorang yang sangat saya kenal baik, berorasi di tengah lautan demonstran depan DPR, saya benar-benar terkejut. I'm shocked. Saya langsung memfoto dan mengirimkan ke seseorang yang juga dekat dengan Anda. Dan isi percakapannya itu rahasia kita. Okay. Tapi we both were shocked. Apakah ini sesuatu yang memang udah didesain lama, Reza? Oke. Jelas tidak didesain. Ini adalah sesuatu yang menurut saya sendiri ini sangat organik. Ini terjadi dari ungkapan keresahan atas apa yang terjadi dengan MK, dengan putusan MK yang coba dianulir. Pada saat proses balik itu terjadi, ini keresahan personal, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang meminta, datang sebagai rakyat biasa, part of the people, bagian dari masyarakat sipil, jalan, tidak ada backup atau apa, nggak ada. Saya hanya ingin turun dan ikut dalam proses itu, dan mudah-mudahan itu bisa punya arti walaupun saya adalah bagian kecil dari masyarakat. Kalau tadi aku bilang aku shock, saya yakin saya nggak sendirian. Banyak. Iya. Valid kan rasa shockku ini? Sangat. Mama gimana? Wah, dia lagi. Kagetnya tapi ungkapannya buat saya itu mengharukan. Wah. Mama adalah orang yang kemudian memberikan saya pesan lewat yang saya terima. Kata-katanya, aduh, ini baru anak mama. Wow, hai tante. Hai mom, lagi nonton nih. You raise him well. I love you. So ya. Reza, saya mau ingatkan lagi, banyak sekali pasti, tapi kita tonton ulang sekali lagi bagaimana seorang Reza Rahadian berorasi di hadapan massa di depan gedung DPR ini ya. Reza Rahadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman semua, selamat siang. Semoga masih tetap semangat. Saya hadir pada hari ini karena sesederhana saya selalu cenderung berhati-hati dalam mengambil sebuah sikap. Saya tidak pernah mau ikut dalam kontestasi politik. Saya tidak ikut campur dalam urusan pemilihan dan lain-lain. Atau jadi kubunya siapa adalah hal yang paling saya hindari. Dan saya selama ini selalu menjadikan dunia seni sebagai wilayah untuk saya menyampaikan keresahan hati dan kritik sosial. Tapi hari ini saya sudah tidak bisa lagi berhenti diam. Saya tidak bisa tidur tenang di rumah. Video tadi diambil oleh sang manajer Arya yang saya tahu juga sama deg-degannya
melihat seorang Reza berorasi saat demonstrasi. Reza tadi bilang saya selama ini tidak pernah mau ikut-ikutan. Pada titik apa sebenarnya seorang Reza Radian merasa resah dan merasa harus turun? This is the time, this is it. Ya, sederhananya aku selalu berpikir bahwa urusan politik itu bukan domainku. Tapi kalau kita mau pikir lagi, apa sih yang tidak ada kaitannya dengan politik dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti itu ada. Yang paling meresahkan ya tentu keputusan MK yang coba diutak-utik itu. Menonton di semalam sebelumnya, melihat proses di Balek. Aku tuh jujur malam sebelum esok harinya, itu nggak bisa tidur sampai jam setengah 3 malam, setengah 3 pagi. Gelisah, kepikiran, dan besokannya tuh aku ada reading sebenarnya. Mau ada film lagi kan? Mau ada film lagi, gitu. Ada sedang berproses gitu, proses reading. Datang ke proses reading, hanya bertahan 10 menit dan aku izin ke sutradaranya. Wah itu aku udah, ini diizinin apa enggak gitu ya. Terus aku sampaikan gitu, Mas mohon maaf ini saya gelisah sekali dan saya kayaknya nggak bisa ada di ruangan ini hari ini. Saya ingin pergi ke DPR, saya ingin turun. Dia awalnya kaget, tapi ya disampaikan itu jauh lebih penting dari reading hari ini. Wah ya udah, dapat blessing itu artinya dikasih izin, ya udah saya berangkat. That's it. That's it. Sespontan itu. Ya. Jadi bukan karena melihat ada status ramai-ramai. No. Of course I see it. Maksudnya di YouTube. Atau diajak, gitu. diminta untuk datang. Gak ada yang minta Mbak Rosi. Maksudnya saya tahu ada beberapa kawan yang juga turun gitu ya. Tapi gak ada yang mengajak atau WhatsApp saya gitu untuk misalnya ayo Pres turun. Penting, situasinya gini. Nggak ada sama sekali. Karena aku tahu Reza, kalau semakin diajak-ajakin malah Reza akan bete. Ya bisa jadi malah kayak oke, nggak gitu. Nggak. Bisa jadi. Karena kalau di-push. misalnya Reza mau dari 2014, 2019, 2024 yang pemilu kemarin, pasti Reza ada di atas panggung politik. Tapi Reza tidak pernah mau ambil itu. Nggak pernah. Jadi, why now? Because I think it's been accumulative gitu ya, udah numpuk gitu. Kita membicarakan soal demokrasi di sini, kita berbicara soal nilai ini values tuh buat aku juga sangat penting. Kita berbicara mengenai sebuah keputusan yang keluar dari sebuah lembaga yang sangat kita hormati. Menurut aku ada sesuatu yang sudah terlalu jauh. Gitu. Coba untuk diotak-atik untuk tujuan tertentu. Dan menurut aku ini yang membuat keresahan itu ternyata semakin memuncak. Oh come on. Gitu. Kita menghormati, saya rasa banyak orang yang sudah sepakat, kita sudah punya presiden terpilih, wakil presiden terpilih, period. Tentu ada cerita di balik itu dan lain-lain, tapi itu sudah selesai. Kita udah nggak perlu lagi go through that. Gitu. Artinya saya menghormati dan sekarang saya sudah punya calon presiden yang baru yang akan memimpin negeri ini dan wakil presidennya yang sama-sama, I think we all agree that we respect and we're waiting to see what's gonna happen. Gitu. Jadi itu buat saya udah bukan intisarinya lagi, tapi yang kemarin ini, wah itu cukup membuat saya dan ternyata banyak orang lainnya yang merasa resah. Ini kan disinilah bukti bahwa bagaimana kekuatan masyarakat, baik khususnya tentu kredit ini goes to mahasiswa, teman-teman mahasiswa lah yang berada di garda paling depan yang betul-betul mungkin dari pagi sampai malam dan segala macam mengawal ini semua. Tapi ya nggak bisa lagi dibilang ini hal yang unnecessary. Gimana unnecessary? Apa-apanya yang membuat Reza merasa sebegitu resah dan marah? Karena ketika diwawancara Niluh Kompas TV, saya juga ikut melihat bagaimana di lapangan pada saat Reza demo itu benar-benar kamu merasa terlihat sekali kamu sedih. Ini dia waktu itu bagaimana Niluh mewawancarai Reza di lapangan. Anda merasa terluka? Ya. Sangat dalam. Dalam. Anda sepertinya mau menangis. Ya. It's okay if you want to cry. No, I mean, I know it's hard. it's a little too much. I think it's a little, it's not little anymore, but tapi ini udah
saya udah nggak tahu kita harus percaya kepada siapa lagi hari-hari ini. Did you really wanna cry? I did. Maksudnya aku berusaha menahan itu semua gitu ya. Maksudnya of course ya aku nggak mau juga make it more dramatic. Tapi ya itu kan emosional ya Mbak, itu perasaan. Dan aku rasa ketika kita berbicara bahwa ada keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, menurut aku itu bukan, ini menjawab pertanyaan tadi Mbak Rosi bahwa aku melihat bahwa memang sedang tidak baik-baik saja. Kita mau bicara dari konteks global pun ada banyak persoalan. Sekarang kalau mau ada alasan, oke, put aside politik. Kita lihat yang aspek-aspek yang lain. Kita bisa lihat itu. Lingkungan hidup, persoalan sampah, dampak ke krisis iklim dan lain-lain. Itu kan situasi yang tidak baik-baik saja. Jadi nggak perlu alergi dengan istilah itu menurut. Nggak ada yang salah kok. And we as human, aku aja merasa bahwa kadang aku merasa sedang tidak baik-baik saja. Misalnya aku sakit gigi, organ yang lain sehat. Tapi aku memutuskan, I don't care. Aku tutup aja deh, nggak sakit kok giginya. Itu mungkin perasaan aja, tapi memang ada sesuatu, ada infeksi di dalam itu. Nah ketika itu terjadi sesuatu dan tidak diobati atau tidak dilihat warning tersebut, maka bukan alasan untuk aku terus mengabaikan itu hanya karena organ-organ yang lain sehat. Right. Kan it doesn't mean that when we say something is not okay, it means everything is not okay. Kan nggak begitu dong. Tapi air mata yang tumpah tadi bersama ketika Reza bersama para demonstran, apa yang sedang Reza tangisi di Republik ini? Bagaimana kemudian nilai-nilai itu perlahan seperti dipreteli satu persatu. Nilai apa yang aku maksud nilai demokrasi itu tadi? Kalau kita bicara demokrasi itu kan bukan hanya soal elektoral ya Mbak, bukan hanya soal pemilu maka kita akan membahas mengenai demokrasi gitu. Kita bisa melihat proses demokrasi di situ. Bukan hanya prosedural, tapi ada hal-hal yang sangat substantif di dalam itu semua. Nah itu yang menurut aku ketika kita sudah melihat proses itu mulai ini masih bisa diakal-akalin dan lain-lain. Tentu ini akan ada perdebatan lanjutan gitu. Oh ya tapi itu silakan di ranah hukum kita bisa mengajukan judicial review and everything. Biarkan rakyat yang memilih. Biarkan rakyat yang memutuskan. I'm not saying it's wrong. I mean it's in the system. Tapi bukan berarti kemudian itu di depan mata begitu. Itu langsung seperti seolah-olah saya sih merasa sebagai rakyat gitu ya, sebagai bagian dari masyarakat seolah-olah nggak ngerti lah, nggak sampai sejauh itu kok. Kalau masyarakat mikirnya. Rakyat nggak sampai ke sana kok mikirnya, nggak bisa begitu. Reza pidato mengatakan bahwa Republik ini bukan hanya untuk satu keluarga. Correct. Keras loh. Bukan hanya milik keluarga tertentu. Kenapa saya bilang bukan? Karena memang bukan kan harusnya. Lalu kemudian perdebatannya pasti akan ada yang ya biasalah. Orang-orang yang mungkin berbeda pendapat yang menurut saya juga monggo-monggo aja. Tapi ya kalau kita melihat konstelasi politik yang terjadi hari-hari ini, ya kita nggak bisa menutup mata, ini udah menjadi rahasia publik. Ini semua orang sudah melihat itu gitu. Banyak orang yang melihat itu. Lalu kemudian narasinya dibawa, wah jangan salahin satu pihak tertentu dong. Salahin DPR. Loh yang memang di garis bawahi adalah mereka-mereka yang di dalam ini wakil siapa. Dan proses hari ini kita bisa melihat dengan sangat clear. Ketika keputusan itu kemudian dibatalkan, maka kita punya hope kembali. Kita bisa melihat Dewan Perwakilan Rakyat yang ternyata masih sangat mendengar aspirasi rakyat. Kita bisa melihat bahwa kontrol sosial yang dari masyarakat itu terjadi dan didengar. Itu kan indikator yang positif sebenarnya. Ya dong Mbak? I mean, dengan gerakan yang sangat masif, itu bisa mampu merubah. Ini harusnya bukan menjadi sebuah ancaman. Disinilah menurutku nilai indahnya demokrasi. Kalau mengutip apa yang pernah disampaikan oleh almarhum Gus Dur dalam sidang pidato kenegaraan di sidang di DPR 16 Agustus 2003-2004 kalau tidak salah, tahunnya aku lupa persisnya. Ada 3 aspek yang sangat amat penting. Berbicara mengenai kebangsaan, kemerdekaan, dan juga demokrasi. Ini 3 hal yang saling bergantung satu sama lain. Kita nggak mungkin bisa bicara tentang demokrasi tanpa kemudian melihat sisi kemerdekaan. Karena kemudian ini maknanya menjadi luntur. Ketika
balut lagi dengan nilai-nilai kebangsaan yang kuat, maka ini menjadi punya makna yang jauh lebih dalam. Itu yang sedang digarisbawahi hari-hari ini. Bahwa kita tuh bukan berbicara hanya untuk saat ini. Karena hukum itu sangat fundamental biar bagaimana. Kita berbicara tentang masa depan. Kita berbicara tentang masa depan. It's not just about today ramainya ini. Ada banyak isu, betul ada banyak isu. Ada banyak hal yang masih harus kita pikirkan, aku sangat setuju. Tapi kebebasan masyarakat sipil, ruang masyarakat sipil yang harus terus tumbuh. Karena kenapa? Itulah yang menghidupi demokrasi kita hari ini. Dan kekuasaan harus dikontrol. Iya dong, karena kan demokrasi itu yang menjadi esensial adalah ketika dia membuka, dia memberikan hak-hak publik. Itu kan yang sangat esensial. Banyak orang yang mengatakan pada saya, gila Reza tuh berani banget. Dia banyak yang harus dipertaruhkan. Ya. Tetapi melihat Reza kemarin ikut demo dan orasi depan panggung, saya ada suka sekali satu line dari film Mulan. Tidak ada keberanian tanpa rasa takut. Reza takut ada tentang republik ini jatuh ke dalam genggaman para pembegal konstitusi. Maka dia punya keberanian untuk berdiri tegak orasi. Ya. Kami kembali saat lagi.